Pablo Benua. Nampaknya nama tersebut sedang menjadi sorotan tajam masyarakat tanah air. Bagaimana tidak, setelah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ikan asin, satu persatu kebohongan suami Ray Utami ini perlahan terbongkar. Kemewahan yang selama ini Pablo dan Ray pamerkan di sosial media masing-masing ternyata hasil dari investasi bodong. Mantan rekan bisnis yang juga menjadi korban penipuan Pablo yakni Petrus Ola akhirnya angkat bicara. Kejadian ini berawal dari kerjasama antara Petrus dan Pablo di tahun 2016 silam. Pria ini tergiur bergabung karena dijanjikan memperoleh keuntungan yang besar dengan usaha sistem hak guna pakai produk mobil dan motor. Namun naas, perusahaan yang dikelola Pablo nyatanya perusahaan investasi bodong yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Atas kasus ini Pablo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kronologi sindikat penipuan yang dilakukan Pablo ini? Apa yang membuat Petrus Ola begitu percaya melakukan kerja sama bisnis dengan Pablo? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Kita sudah bersama dengan Om Petrus Ola, salah satu korban penipuan yang diduga dilakukan oleh Pablo Benua. Sebelum kita ngobrol, kita baca artikel dulu. Ya. Oke. Korban investasi bodong beberkan aksi tipu-tipu Pablo Benua. Oke, ini sebelum kita bicara lebih lanjut, kenal Pablo awalnya dari mana nih? Dari mana, terus bisa akhirnya Tergiur ikut dan investasi. tertipu gimana coba? Awalnya dulu. Oke. Awalnya saya dikenalkan oleh temen juga yang kebetulan sudah bergabung duluan di perusahaannya Pablo. Sebagai apa? Perkenalkannya Pablo waktu itu dibilangnya apa? Ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang kepemilikan mobil dengan cara hak guna pakai. Oke, jadi maksudnya intinya apa? Orang beli mobil atau bayar uang, Jadi begitu kita ingin punya mobil atau pakai mobil, ya. kita ingin pakai mobil, nah kita harus membayar depositnya 54% dari OTR yang sudah ditentukan. Andai kata 54%, andai kata misalnya mobilnya 100 juta, berarti harus bayar 54 juta. 54 juta. Oke, Nah setelah itu kita pakai selama 3 tahun. 3 tahun boleh dipakai tuh. Nah, setiap tahun kita membayar 10% dari OTR tersebut. Setiap tahun kita membayar 10% dari OTR tersebut. Ya. Berarti 50. 10 juta gitu. Ya, Oke. oke. Dalam 3 tahun kemudian, mobil kita kembalikan. Setelah 3 tahun, mobil kita kembalikan. Dibalikin lagi duitnya. Mobil duit 54% kita kembali lagi utuh. 54 juta dibalik. Jadi Utuh. itu cuma bayar 30 juta doang. Ya, betul. Sebetulnya ini seperti ini namanya kalau di luar negeri leaseback. Leaseback iya. Iya, Iya. jadi orang bisa pakai mobil selama 3 tahun, ada batas kilometer maksimal berapa, nanti kita mesti balikin lagi tapi nanti ditawarin opsi mau dibeli apa enggak mobilnya. Sewa gitu ya, Betul. Bi? Kayak Iya. sewa ya? Tapi Sewa, ini- kan hak guna pakai. namanya. Tapi itu belinya langsung ada ke dealernya gitu. Nah, terus habis itu Mas masukin uang berapa? Untuk lisensinya, saya harus bergabung, saya buka cabang Kupang. Oh, ceritanya franchise nih. Oh, franchise. Buka cabang perusahaannya Pablo. Ya. Di daerah Kupang. Kupang. Saya buka cabang Kupang, bayar lisensinya 250 juta. Bayar franchise fee atau lisensinya izinnya 250 juta. 250 juta. Kasih duit 250 juta. Yang sisanya itu untuk mobil. Nah setelah itu, Hah? saya kemudian pesan mobil satu. Pesan mobil satu inden untuk saya jual di sana. Mobil seharga berapa? Saya beli seharga 90-an juta. Berapa? 90-an juta. Mobil harga 90 juta. Mobil Oke. apaan 90 juta? Mobilio. Second Oh, kali. 54%-nya Pak. 54%-nya, oke. Benar-benar. Oke, artinya mobilnya harganya di atas 180 juta ya. Ya. Oke, terus? Nah kemudian mobil itu saya bawa ke Kupang nih. Nah ternyata Mobilnya ada nih di bawah. Ada di saya bawa. Nah dalam perjalanan saya mulai curiga nih kenapa STNK-nya kok belum datang, plat nomornya kok belum datang. Saya mulai menelusuri sampai ke teman-teman semua. Ternyata dia pakai leasing. Mobilnya sama dia dikredit. Kredit Tapi mobilnya. kan sebenarnya walaupun leasing juga harusnya kalau STNK mah ada dong sama Nopol. Begini perjanjian awalnya bahwa dia mengatakan bahwa dia punya dana banyak. Dia sempat menunjukkan di
buku, ada buku juga Bangga Bersama Ibis. Di dalam buku itu disebutkan duitnya puluhan miliaran Miliaran. didepositkan di Bank Permata itu sebagai jaminan ketika dia mau ngambil mobil di ATPM, di prinsipalnya, Oke, pabriknya. Nah itu dia jaminan uangnya di situ. Jadi mobilnya diambil langsung di pabriknya. Jadi intinya adalah Mas ngasih duit 54% 90 juta ya. Ya. Terus sebetulnya mobil itu di leasing atau dikreditkan. Ya. Dan di kredit mobil kan bisa DP 20% atau 30%. Betul. Artinya dari duit 90 juta itu dia pakai mungkin setengahnya untuk DP, sisanya diambil sama dia. Ya, betul. Bisa Oke. jadi. Pinter Oke, ya. Pak Petrus, Iya, udah iya. berapa lama buka cabang di sana dan apakah sudah ada untungnya nih kerjasama sama license-nya dari Pablo ini? Saya deal di bulan Oktober 2016 saya buka cabang di Kupang. Dalam perjalanan Oktober, November, Desember akhir, OJK merilis kalau ini salah satu investasi bodong. OJK ya. Iya. Oke. Mas tahu dari Om tahu dari siapa kalau misalkan investasi itu bodong? Dari media. Dari Media. media lah, kalau Dari OJK media. tuh diterbitkan. Jadi begitu OJK merilis bahwa itu investasi bodong, itu Kupang sudah ramai sekali media Kupang juga nyari saya di Kupang mau Karena menanyakan. Bapak sudah menawarkan ke orang-orang juga Yes. udah ada yang membeli. Maksudnya meminjam pakai itu udah ada. Saya untuk buka cabang Kupang saya launching juga. Heeh. Saya ngundang beberapa orang Artinya di Kupang. sudah ada juga tahu. yang pakai? Belum. Udah ada untung belum? Mobil saya masih simpan untuk siapkan untuk Satu saya mobil itu jual. doang? Satu mobil itu doang. Jadi mau perusahaannya nggak berjalan. Belum berjalan. OJK, Otoritas Jasa Keuangan udah mengeluarkan. Kalau itu investasi bodong. Investasi Oke, Iya. kita lihat screenshot dari OJK-nya ya. Cek this out. Nih ada buktinya nih. Tuh siaran pers OJK dan Satgas waspada investasi hentikan kegiatan 6 usaha investasi ilegal. Jadi Ada lagi nih. salah satunya adalah perusahaan itu. Oh ini. Salah satunya ini. Inti PT Benua, Inti Benua Indonesia. Ada lagi juga nih. Coba Lekmare apalagi Po? Nah ini ada namanya nih, Inti Benua itu, iya kan? Iya. Nah jadi OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang mengatur dan mengawasi semua kegiatan keuangan, perbankan dan non perbankan. Ya. Ya, itu juga bisa diketahui ya. Nah intinya yang membuat Mas percaya sama Pablo apa saat itu? Uang depositnya banyak ya Mas ya? Yang bikin percaya, yakin Ya. gue mau gabung sama Pablo. Omongannya manis kali papi. Nah coba, ya benar bisa jadi. Ya. Biasa kan begitu. Apa yang membuat percaya Om? Pada saat perkenalan awal dari tim marketingnya dia, mereka menggiring opini bahwa Pablo ini seorang pengusaha yang sukses. Dia punya beberapa perusahaan di Thailand, di Indonesia juga punya beberapa perusahaan. Jadi jadwalkan untuk ketemu juga susah. Ya. Nah kemudian saya berupaya untuk tolong dijadwalkan untuk ketemu dengan dia karena saya ingin bergabung di perusahaan ini. Nah dijadwalkan kemudian ketemu. Nah di saat pertemuan itu dia mulai menceritakan bahwa dia punya usahanya juga banyak. Jadi performanya juga cukup meyakinkan. Ya. Nah akhirnya saya dengan investor dari, saya kan mengajak di Kupang, saya mengajak investor lokal. Ya. Sama-sama kita ketemu di rumahnya Pablo. Nah di situ baru dia meyakinkan kita. Dan Diajak meetingnya juga di rumah lagi ya? di rumahnya, Ya. kita ke rumahnya. Oke. Papi. Kenapa Po? Nih ternyata ada info juga papi. Katanya Pak Petrus sempat ketemu sama Bang Hotman. Terus katanya Bang Hotman bilang katanya mau jadi pengacara Pak Petrus. Oh Ada ya? artikelnya nih. Coba lihat. Nih. Coba. Tuh, ikut geram Bang Hotman Paris rela jadi pengacara untuk korban penipunya Pablo Benua. Betul Pak? Betul? Turun Bang tangan Hotman langsung mau loh. jadi pengacaranya Pak Petrus? Ya kemarin saya diajak demikian oleh Pak Bang Hotman. Terus sekarang ini sudah sampai mana? Sedang proses untuk dijadwalkan untuk ketemuan. Ya. Tapi Oke. kita lihat dulu nih ada foto-foto dari Pablo Benua yang sangat-sangat mewah sekali. Check it out. Check it out. Oke. Ini lagi beli jam. Beli jam. Jam mewah ini mahal ya Pi? Beli jam apa lihat-lihat doang nih? Harganya ratusan juta itu Nah ini Bang. siapa nih? WC-WC-nya nih? Ini siapa Wadidaw. Oh. Wow, itu jamnya miliaran tuh ya. Itu handphone yang katanya paling mahal itu. Itu miliaran itu. Jamnya kalau itu yang- juga mahal. Tuh, Kalau Nah, asli ya. Kalau yang lagi Nah itu dipakai pakai di bawah sih. lagi di belakang kemudi Bentley itu mobil dia apa lagi di showroom dia moto? Bisa papi.
numpang di serum ya. Showroom. Serum. Numpang foto doang. Tapi bisa jadi nggak foto-foto itu juga yang membuat Mas percaya? Salah satunya. Salah satunya. Nah, Ya, orang yang salah memperkenalkan satunya. Mas kan adalah orang yang mempromosikan Pablo bla 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 kan. Kemana orangnya? Nah, orangnya kemana sana? Orangnya sekarang ada di Semarang juga. Dan dia juga kena tipu juga apa yang justru Terlibat. Nah, mereka ini kan bagian dari marketingnya. Kemudian mengajak orang, jadi semua orang yang diajak bergabung jadi marketing, itu harus bayar juga 1.250.000. Bayar. Oh, bayar jadi juga, marketing bayar. Jadi marketing bayar. Karena nanti dijanjiin akan dapat apa? Fee kalau misalnya kita bisa menjual mobil. Oh, oke. jadi orang yang di Semarang itu juga marketingnya dia. Jadi marketingnya Kena dia. tipu juga dia apa gimana? Yang pasti dia juga kena tipu. lah. Kena tipu juga. Kena tipu. Karena harus bayar. Gokil Mau ya. jadi marketing bayar. Mau jadi marketingnya Nge-hire- bayar. nge-hire pegawai bayar hebat ya. Hebat ya. loh. Pinter ngomong itu. Oke, Pak. Udah berapa banyak kerugian yang Bapak apa namanya? Ya, totally. Totalinya. Saya untuk cabang Kupang karena saya berpikir bahwa ini sudah disetting dari awal bahwa ini untuk menipu saya, sehingga saya menganggap semua biaya berapapun yang saya keluarkan untuk mendirikan cabang Kupang harus minta diganti. Iya, Nah, berapa? total saya keluarkan itu di angka 500-an juta. 500 juta. 500-an juta. Itu duit semua loh Pak. Ini satu orang loh. Ada berapa banyak sih? Ada berapa banyak sih Pak? Bapak tahu nggak? Cabang itu ada sekitar mendekati 30-an. 10 cabang loh. Satu cabang 500 kali Ya. aja tuh. Kalau umpamanya 500, kalau 500. lebih, Iya. 30 miliar. waduh. Oke, itu kasusnya sekarang untuk Pablo udah sampai mana proses hukumnya? Untuk kasus ini? Ya, saya laporan ke Barreskrim Polri. Terakhir saya datang ke kantor dijelaskan bahwa ini memang masih dalam proses. Masih dalam proses Selain ya. Bapak ada orang lain yang melapor nggak? Saya yang lapor, terus jadi saksi korban ada 4 cabang. Dari Samarinda, cabang Samarinda, cabang Banyak jadi ya? Banjarmasin dan cabang Madiun. Dan semuanya Udah store duit tuh? seperti Bapak gitu diperlakukannya? Yang sama? lebih parah Madiun 4 miliar itu. Madiun 4 miliar. Madiun 4 miliar. Oke, wow. Oke, terima kasih Pak Petrus. Mudah-mudahan masalah cepat selesai. Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan bisa Dan- cepat diganti ya Pak. Ya, amin. Ada yang ingin diungkapkan mungkin untuk Pablo kalau dia lagi lihat kan mungkin di YouTube nanti akan Emang di lihat. penjara ada TV? Ada YouTube nanti pas dia udah keluar. Oh iya. Ya, cuma nggak tahu kapan ya kan. Silakan. Ya buat Pak Benua, Pak Pablo, ya terimalah apa yang sudah menjadi konsekuensi hidup. Jalani apa adanya. Terima kasih. Sangat bijak sekali. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih sekali lagi Pak Ola. Pak Ola Petrus. Tapi kalau ini jadi kasus pidana kan uangnya nggak ada resiko nggak mungkin nggak balik dong. Ada kemungkinan. Nggak masalah. Ya kalau memang sudah masuk ke ranah pidana, ya harus siap terima resiko juga saya. Iya, yang penting Pablo-nya di penjara gitu. Berharap jangan dulu untuk kasus saya. Oke, Ya. oke, ya. Oke, kalau gitu pemirsa, setelah ini kita akan menghadirkan seseorang yang lagi berseteru lagi artis. Wadidaw. Siapa sih ya? Wow. Berantem Artis. dulu. Dua artis ini berseteru, cewek dan cewek. Siapakah kira-kira artisnya? Ini akan pertama kali ada di sini pemirsa. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti. Happy. Jambak-jambakan nggak?